berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku. Hai Abang Will, Kak Ida. Hai Kakak Tasya. Kalian lagi ngapain sih? Lagi main game nih Kak, asik banget. Kalau aku lagi nonton YouTube, Kak. Oh alah, hari ini kita mau ibadah minggu online, Kakak dan Abang. Ya ampun Kak Tasya, aku lupa. Lagi males Kak, asik nih main gamenya. Jangan males dong Bang Will, apalagi lupa. Adik-adik itu udah rindu banget beribadah bersama kita. Iya juga ya Kak, aku juga rindu sebenarnya. Karena selama Covid ini kita masih harus ibadah online dari rumah ya Kak. Iya Kak, jadi kita tetap harus semangat meskipun kita belum bisa beribadah di gereja. Iya Kak. Ya udah, Kak Ida, Bang Will, siapkan diri untuk beribadah ya. Oke, siap Kak. Adik-adik, jangan ditiru ya. Baiklah Kak Tasya dan Bang Willy, kita sapa adik-adik di rumah dulu yuk. Oke, Kak. Selamat pagi adik-adik. Pagi, 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 semangat. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Puji Tuhan, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak-kakak, kita kenalan dulu yuk. Oke Bang Will. Nama kakak Roida Elfrika Sirait. Nama abang William Stomful. Nama kakak, Kak Tasya Boruhirsa. Oke, Bang Will dan Kak Ida, kita mau ajak adik-adik jalan-jalan yuk. Ayo, kemana? Kita mau jalan-jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bang Tito, kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, aku boleh tanya nggak sama Kak Roy? Boleh dong Bang. Kak Roy, kenapa sih Kak Roy itu memilih mengikut Tuhan? Yang pasti bukan karena terpaksa. Kalau Kak Tasya? Yang pasti bukan karena hadiah, Oh, jadi karena apa dong? Karena cinta Tuhan. Oke, Bang Tito nyanyikan. Aku mau ikut. semangat ya adik-adik yang di rumah. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta. Siapa? Tuhan. Jika kita mau berjalan bersama Yesus, kita akan mendapat keselamatan. Bang Will dan Kak Tasya, kita mau nyanyi lagu baru. Lagu apa tuh, Kak? Judulnya Satu Jalan Kebenaran. Adik-adik yang di rumah, kita belajar lagu baru bersama yuk. Ayo. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku
dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Yang diberikannya padaku, takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi yuk. Ayo. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku, takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Adik-adik, kita akan memulai ibadah hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian, Bapa ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami ingin beribadah Tuhan, berkatilah ibadah kami Tuhan, supaya
supaya berjalan dengan lancar Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan, berkatilah ibadah kami Tuhan, sehingga kami dapat memulai ibadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 699 ayat 1, Sikop Doa Siniroham. Adik-adik, dengan sikap berdoa, mari kita panjatkan doa pengampunan dosa. Adik-adik, ikuti kakak ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel kita untuk minggu ini tertulis di Kitab Roma 12 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1, Kuherat Allah Memberi. Adik-adik, marilah bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan sikap berdoa. Aku percaya kepada Allah
dan Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Waktu sekolah minggu hari ini, Untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 21 September sampai dengan 4 Oktober 2020, dengan sukacita kami ucapkan Selamat ulang tahun. panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dan mama papa di rumah, jangan lupa ya untuk tetap melakukan 3M. yang pertama memakai masker, Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. untuk adik-adik yang sedang dan akan mengadakan penilaian tengah semester, tetap semangat belajarnya ya, dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang Pendeta Manalu dan Abang Evan Sinaga. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari kumpulan lagu ibadah kreatif dan KKR nomor 371, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Senang hari ini bisa bertemu kembali kita dalam ibadah sekolah minggu di gereja kita HKBP Purnas Klender. Saya yakin, Abang Pendeta yakin, adik-adik semua sehat, rajin, semangat terus meskipun harus semua kegiatan dilaksanakan di rumah kita. Nah, hari ini dalam ibadah minggu kita hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu tentang Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Tapi hari ini sukacita kita semakin ditambah lagi karena yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini adalah abang kita, mantan anak sekolah minggu HKBP Purnas Klender, yang sekarang dia sudah sekolah tinggi teologi HKBP di Pematang Siantar semester 9 adik-adik, dan sebentar lagi dia akan menyelesaikan studinya. Dan abang ini sekarang ditugaskan sekolahnya
PKL, praktek kuliah lapangan di gereja kita. Nah, untuk itu kita sambut abang kita untuk menyampaikan kabar baik bagi adik-adik semua. Nah, ini dia abang kita, Evan Sinaga. Ya, shalom adik-adik semua. Ya, sama seperti yang sudah diperkenalkan oleh Abang Pendeta tadi, nama abang adalah Evan Daniel Sinaga. Abang mahasiswa dari STT HKBP Pematang Siantar. Saat ini abang sedang melayani di gereja kita di HKBP Perumnas Klender. Dan khusus untuk hari ini, abang akan menyampaikan firman Tuhan bagi adik-adik semua di rumah. Ya, sudah tahu belum dari mana firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Nah, firman Tuhan kita untuk hari ini tertulis dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 16. Ya, adik-adik semua dibuka Alkitabnya ya. Abang bacakan untuk adik-adik sekalian semua di rumah. Adik-adik semua mengikuti di dalam hati masing-masing. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekalian, sudah kita pahami apa firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Ya, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini ya tentang Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, adik-adik sudah tahu belum apa sih maksudnya Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Nah, abang kasih tahu ya, abang jelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya adalah bahwa hanya melalui Tuhan Yesuslah kita bisa dekat dan hidup di dalam Allah. Kita bisa mengenal Allah hanya melalui Tuhan Yesus. Tidak bisa kita hidup di dalam Allah melalui yang lain-lainnya, dari perantara-perantara yang lainnya. Abang kasih contoh nih. Adik-adik semua punya opung kan? Udah kenal belum siapa opungnya? Nah, kalau belum kenal, coba ditanya mama sama bapaknya ya. Nah, jadi bagaimana kira-kira supaya adik-adik semua bisa kenal sama opung? Tentu melalui bapak atau mama kan? Tidak bisa dari tetangga, tidak bisa dari guru adik-adik semua, tidak bisa dari abang atau kakak. Adik-adik pasti bisa kenal sama opungnya, kalau tidak dari mama, dari bapak. Sama seperti itu juga Tuhan Yesus. Kita bisa mengenal Allah hanya melalui Tuhan Yesus gitu. Jadi seperti itulah Tuhan Yesus bagi kita adik-adik. Dia seperti bapak kita di rumah. Dia yang memperkenalkan kita kepada Allah. Tidak bisa kita kenal Allah dan hidup di dalam Allah melalui yang lainnya. Nah, untuk itu
Kita harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa kenal dan hidup bersama-sama dengan Allah. Kita semua sudah percaya kan sama Tuhan Yesus? Ya, abang yakin dan percaya bahwa adik-adik sekalian di rumah pasti sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Sekarang abang mau bertanya, Tuhan Yesus itu baik atau enggak? Ya, tentu Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sering menolong orang lain. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbohong, tidak pernah nakal. Seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus baik kepada siapapun, tidak pilih-pilih kasih. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus bisa seperti Tuhan Yesus. Kita juga harus bisa berbuat baik kepada semua orang. Tidak pilih-pilih kasih. Kita harus baik, kita harus suka menolong, kita harus membantu mama bapak di rumah, harus suka rajin belajar, tidak boleh kita nakal. Adik-adik, kita harus nurut patuh, kita harus menjadi anak yang baik. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan baik, maka kita juga harus baik. Kalau kita nakal, nanti Tuhan Yesus sedih adik-adik, ya. Nah, coba adik-adik kita sama-sama baca kembali di ayat 12. Nah, abang baca ya untuk adik-adik semua ya, ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, apa kata Tuhan Yesus di ayat 12 adik-adik? Ya, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus berbuat baik, maka kita juga harus berbuat baik sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus adik-adik, berarti kita harus berbuat baik, jangan cuma diucapkan aja. Contoh, adik-adik nanti ketemu teman-teman adik di di sekolah atau di lingkungan rumah, bilang, aku percaya sama Tuhan Yesus itu baik segala macam. Tapi adik-adik tidak pernah berbuat baik. Nakalnya adik-adik di rumah. Nah itu tidak percaya namanya, hanya diucapkan aja. Makanya kalau kita percaya, memang benar-benar kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu harus dibuktikan di kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi anak yang baik. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, adik-adik suka menolong, patuh sama orang mama bapak, itu tandanya kita sudah memuliakan nama Allah. Karena kita sering melihat tetangga kita, teman-teman kita, saudara kita, kita ini suka berbuat baik, kita ini suka menolong. Nanti orang-orang jadi berpikir kan, ternyata Tuhan Yesus ini baik ya, karena adik-adik aja anak-anaknya baik semua. Nah, karena Tuhan Yesus baik, maka kita harus juga menunjukkan kebaikan itu supaya orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang baik, adik-adik. Nah, terlebih lagi adik-adik, ini kan lagi masa-masa pandemi COVID. Jangan ada yang keluar dulu ya, karena ini bahaya. Kita tetap di rumah aja. Nah, di tengah-tengah COVID ini, kita dituntut harus makin percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan perlindungan di dalam Allah. Oke adik-adik. Nah, adik-adik sudah paham belum semua tentang firman kita pada hari ini? Abang ulangi ya, ada 3 hal yang harus kita ingat melalui firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya melalui Tuhan Yesus aja kita bisa menjadi anak-anak Allah. Karena Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus, makanya kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik karena Tuhan Yesus itu baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tidak berbuat baik, maka tidak baiklah Tuhan Yesus dipandang oleh orang lain. Kita berbuat baik, maka nama Tuhan Yesus akan semakin dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang kita kasihi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Bang Evan. Nah, jadi hari ini
kita menerima kabar baik yang luar biasa yang menyatakan bahwa hanya Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Tadi Bang Evan sudah terangkan ada 3 hal. Nah, yang disebut sesuai dengan tema kita, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, lewat Yesuslah kita dipertemukan, diperdamaikan, dan dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, dibenarkan itu artinya kita memperoleh penebusan, sehingga oleh penebusan itu dalam Yesus Kristus kita harus berperilaku yang benar, berperilaku yang baik terhadap orang tua, terhadap teman-temannya, kepada semua orang kita harus berbuat baik. Bahkan kepada orang yang jahat sekalipun kepada kita harus berbuat baik, harus mendoakan dia. Baru yang ketiga, yang terakhir, karena kita sudah dibenarkan dan kita melakukan perbuatan yang benar, maka tujuannya supaya Allah dipermuliakan. Jadi 3 hal itulah yang menjadi inti khotbah kita hari ini. Amang berdoa, adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu semua diberkati Tuhan, diberi semangat untuk belajar di rumah dan untuk tekun mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, puji syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan pada hari yang Tuhan muliakan hari ini. Tuhan mempertemukan kami lewat ibadah sekolah minggu dengan anak-anak sekolah minggu Gerejamu HGIP Perumnas Klender, bersama dengan abang dan kakak guru-guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu yang melayani ibadah sekolah minggu di tengah-tengah gerejamu. Hari ini kami telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman itu sungguh menjadi pembenaran atas kehidupan kami, lewat pengetahuan bahwa hanya Yesuslah jalan untuk menerima keselamatan, menerima hidup, dan menerima kedamaian dari Allah Bapa. Berkati Tuhan firman-Mu, berkati juga seluruh anak-anak sekolah minggu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka, untuk belajar di rumah, dan ingatkan mereka semua untuk menaati anjuran pemerintah demi kesehatan dan demi kebaikan anak-anak kami semua. Dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahannya di tangan kanan ya. Bersama-sama kita ucapkan nas persembahan kita. Apa yang kupegang ini kepunyaan Tuhanku. Pakailah ini untuk gerejamu. Pakailah juga untuk persembahanku. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersembah
Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Salam sehat buat adik-adik semua. Juga kirim salam untuk Bapak dan Mama. Kita tetap semangat menjalani hari-hari kita dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak meskipun di rumah. Shalom. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Kak Tasya dan Bang Billy. Selamat hari Minggu Kak Ida. Aku mengasihi kalian. Aku juga mengasihi Kak Roida. Terima kasih. Jadi ingat aktivitas 2 minggu yang lalu? Kira-kira adik-adik seperti apa ya aktivitasnya? Nah, kita lihat yuk kumpulan video aktivitas adik-adik 2 minggu yang lalu. Ayo. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi
Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kesabaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Demikian bunyinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Mari kita membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Mari kita baca bersama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Beginilah bunyinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
sabar menanggung segala sesuatu. Terima kasih. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena keadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini dimulai dari kolom 1. Adik-adik membuat hiasan dinding dari bahan kertas dengan tulisan Yohanes 14 ayat 6. Jangan lupa difoto ya. Kita lihat contohnya seperti ini. Untuk forum 2, aktivitasnya adalah menyanyikan lagu Yesus Jalan Kebenaran dengan gerakan ayat 1 saja. Jangan lupa divideokan ya adik-adik. Dan yang terakhir, forum 3 membuat video ayat hafalan dari kitab Yohanes 14 ayat 6. Semangat dan selamat membuat aktivitasnya ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di ibadah online yang akan datang. Dadah!